Sahabatku, para agen perubahan, kembali kita pada saat ini membahas satu topik yang sangat penting dan sangat emergensi untuk dipahami sekarang ini. Yaitu kita tahu bahwa sekarang adalah masa-masa persiapan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kelas 3 SMA atau SMK ke perguruan tinggi negeri. Kita akan membahas bagaimana prosedur cara seleksi memasuki perguruan tinggi negeri. Sahabatku, para agen perubahan, ada perbedaan tahun-tahun sebelumnya dibanding dengan tahun sekarang ini. Perbedaannya adalah tahun ini setiap siswa yang mau menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri bisa ditempuh melalui 3 jalur atau 3 jalan. Yang pertama adalah melalui seleksi yang kita kenal namanya dengan SNBP. SNBP ini adalah singkatan daripada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi bagi siswa kelas 3 SLTA yang memiliki prestasi-prestasi khusus, itu ada kemungkinan bisa lolos di perguruan tinggi negeri dengan mengikuti seleksi SNBP ini ya. Caranya bagaimana? Itu dari sekolah nanti akan didaftarkan nama-nama murid untuk mengikuti seleksi ini. Biasanya untuk seleksi ini yang sangat diperhitungkan itu adalah nilai rapot si anak semasa dia itu pendidikan di sekolahnya. Dibandingkan dengan SNBP sebelumnya yang dulu kita kenal namanya dengan SNMPTN, agak berbeda. Kalau dulu yang diperhitungkan hanyalah nilai mata pelajaran jurusan itu. Misalnya matematika, fisika, kimia, biologi, begitu ya. Tetapi untuk tahun ini, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi ini, juga diikutkan nilai agama dan nilai PPKN. Jadi lebih banyak lingkupnya. Kemudian faktor yang sangat menentukan lagi untuk kelulusan di SNBP ini adalah si siswa tersebut maunya memiliki prestasi-prestasi tersendiri. Dia itu pernah mengikuti perlombaan, ada sertifikatnya, atau pernah memberikan karya-karya tulis yang bagus dan itu tercatat di media-media. Itu sangat-sangat membantu dia. Begitulah kalau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dan ini dihimpun dikerjakan bersama dengan pihak sekolah. Dan apabila mereka ini menyampaikan permohonannya melalui SNBP ini, maka mereka bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Tetapi bagi siswa yang tidak lolos melalui jalur SNBP ini, maka jalur kedua masih bisa ditempuh, yaitu mengikuti tes bersama. Ini kita kenal dengan namanya SNBT. SNBT ini singkatan daripada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jadi si siswa itu mengikuti tes sebagaimana terjadi tahun-tahun sebelumnya begitu. Tetapi ada perubahan tes tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tes tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang diuji itu adalah mata pelajaran, sehingga disebut namanya itu adalah tes akademi. Untuk tahun ini terjadi perubahan, di mana yang diuji bukan mata pelajaran. Makanya tahun ini bukan tes akademik namanya, tetapi tes skolastik. Yang diuji di sini adalah daya nalar otak daripada si siswa tersebut. Jadi bagaimana, sejauh mana penalarannya? Makanya yang diuji di sini nanti ada 4 kelompok ya. Yang pertama itu namanya adalah tes skolastik penalaran kognitif. Inilah tadi itu ya, sejauh mana otaknya bisa memikirkan, menalar sesuatu kasus atau sesuatu soal. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, dia itu juga adalah uji penalaran matematikanya. Jadi memang kalau matematika masih tetap, tetapi itu pun bukan seperti biasa. Tapi nalarnya kira-kira bagaimana. Dan ketiga itu adalah literasi bahasa Indonesia.
Sepertinya dia itu mengkaji sebuah topik, kira-kira begitu ya. Dari sana ditanyakan nanti. Dan terakhir adalah literasi bahasa Inggris. Jadi ini juga ada satu topik yang diceritakan, kemudian disuruhlah siswa kira-kira menalar dari sana apa maksud tujuan dari beberapa pertanyaan materi tersebut. Kira-kira begitu. Jadi sekarang ini memang yang sangat-sangat perlu dipersiapkan adalah bagaimana sekolah mempersiapkan murid-muridnya mengikuti tes skolastik ini. Kalau kita melihat masih banyak sekolah yang bekerja seperti tahun-tahun sebelumnya, mengajari murid-muridnya dengan pelajaran-pelajaran dasar yang memang menjadi kurikulum. Tetapi kalau tahun ini, semua sekolah yang ada di Indonesia ini, yang mau mempersiapkan murid-muridnya menuju perguruan tinggi negeri, harus mengelatih, harus mempersiapkan murid-muridnya dengan tes-tes skolastik ini. Jadi hati-hati kepada seluruh sekolah ya, karena masa depan anak-anak ini tergantung kepada persiapan yang Anda berikan. Itulah tes yang kedua. Jadi apabila dia lulus nanti dari tes skolastik ini, inilah melalui SNBT ini, dia juga nanti bisa menjadi mahasiswa di Universitas PTN yang dilamarnya itu. Kemudian jalur ketiga kepada seluruh perguruan tinggi negeri di negara ini diberikan kebebasan untuk membuat seleksi jalur mandiri. Kalau bicara masalah jalur seleksi mandiri ini, kampuslah yang menentukan soal-soal pertanyaannya. Kampuslah menentukan berapa uang perkuliahannya dan berapa uang pembangunannya. Jadi memang untuk jalur ketiga ini pastilah jauh lebih mahal dibandingkan dengan jalur SNBP dan juga SNBT. Karena di sini memang biasanya kampus-kampus akan berharap mendapatkan dana dari peserta ujian mandiri ini. Jadi kalau ujian mandiri ini informasinya itu ada pada kampus itu sendiri. Jadi bagi siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri ini, ya harus mencari informasi langsung ke kampus tersebut. Kemudian yang kedua, ada persyaratan untuk kampus itu. Mereka juga harus memberitahukan berapa dana yang dibutuhkan untuk jalur mandiri ini. Tidak boleh mereka diam-diam menentukan sendiri, karena kalau mereka diam-diam ada peluang untuk terjadi korupsi. Karena belakangan ini kita juga melihat ada informasi bahwa ada beberapa oknum di kampus itu menjadikan jalur mandiri ini sumber pemasukan. Dan biasa dimarkup sehingga dia juga secara pribadi mendapat keuntungan. Jadi kalau Anda mau masuk melalui jalur mandiri, pastikan apa jurusannya dan berapa biaya resmi yang harus dibayar. Apabila ada pungutan di luar itu pasti korupsi. Jadi Anda berhak untuk melaporkannya. Kemudian yang ketiga, materi seleksi yang dipakai juga nanti di dalam ujian mandiri ini ditentukan oleh kampus tersebut. Jadi oleh karena itu, apakah dia nanti secara akademis, apakah secara skolastik, maka ini harus ditanyakan oleh calon mahasiswa itu langsung ke pihak kampusnya. Jadi sekali lagi, di dalam menghadapi masa-masa penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri di tahun 2023 ini, mari anak-anak kita semuanya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mau melanjut memahami 3 jalur ini. Selama mempersiapkan diri untuk memasuki dunia baru, kampus baru di tahun 2023 ini. Saya Sorta Masaragi, salam agen perubahan, tetap semangat.